Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa hadir di majelis tahsin online Ngaji Asik ini. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas uh, materi yang berkaitan dengan tentunya bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki kitab Asy-Syafi'i ya. Dan tentunya ini merupakan pengulangan dari awal begitu Asy-Syafi'i. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti pelajaran ini ya dengan baik sehingga kita bisa lebih memahami serta lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Baik, apabila Ustadz sudah siap dan sudah berkenan, Ana persilakan kepada Ustadz. Tafadhol. Baik. Jelas ya? Atau kecil? Nah, jelas Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, sahabatku yang berkahmat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini sudah menjadi rutinitas kita, yaitu belajar Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, berusaha meminimalisir kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini bentuk daripada usaha kita, maka Allah akan berikan pahala, falahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Ya, bagaimana dengan yang sudah mahir membaca? Maka ya Nabi sampaikan Allah akan kasih hadiahnya, yaitu ma'asa farah dia bersama malaikat yang mulia. Jadi saya sampaikan ya, belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya. Kita bertemu di dunia sebentar, akan tetapi di akhirat tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun tidak. Dia akan menjadi pembela, dia akan menjadi syafaat buat pembacanya. Ya, di alam barzakh, di yaumul hisab, dia akan menjadi pembela. Di surganya Allah, dia menempatkan orang yang membacanya di tempat yang mulia. Tidak ada begitu. Baik. Yang pertama, ya, dalam buku ini dijelaskan ya bagaimana cara membaca isti'adzah atau ta'awuz ya, atau gimana ya ta'awuz ini, kenapa sih ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Atau baik, suara saya kecil, terdengar suara saya? Krosok-krosok Pak Ustadz. Kerosok-kerosok. Gimana caranya ya, nggak kesok ya? Ini gimana? Ini sudah kayak orang di oksigen aja ini. Aduh. Sekarang bagaimana? Ketok-ketok. Jelas Ustadz. Aman?
Tidur ya. Baik, ta'awudz ya dijelaskan oleh para ulama. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Yang pertama memang kita ini lemah. Harus minta perlindungan. Kita ini lemah. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah yang maha kuat. Ya, setidaknya itu yang membuat kita meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, ya, kita ketahui bahwa syaitan itu terus dan selalu akan mengganggu manusia sampai yaumul qiyamah mendatang. Ya. Lantas itulah pentingnya ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bahwa kita sadar bahwa kita itu kecil, lemah, ya, lemah. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha segala, yang maha besar. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita lemah dan menyadari bahwa Allah yang maha tinggi, maha kuat. Yang ketiga yaitu kenapa kita ta'awudz, karena kita tahu terus menggoda manusia. Istiqomah menggoda manusia. Maka ini salah satu yang habis kita ambil dari syaitan itu ya istiqomah menggodanya itu. Keistiqomahan, pantang menyerah. Ya. Jangan dibalik ya. Ini syaitan itu pantang menyerah. Ya, jangan sampai kita bilang tampang menyerah, bukan. Dulu pernah terjadi ya. Ya, pernah terjadi 5 pantangan. Kotor hati, pantang sia-sia, pantang apa. Ini salah kata ya. Tampang sia-sia. Jadi tampang sia-sia. Jadi harusnya adalah pantang sia-sia. Maksudnya teman-teman ya, ta'awudz itu adalah ya bentuk perlindungan kita, bentuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar dan kita menyadari Allah terus kepada kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila engkau membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah, mintalah kau perlindungan kepada Allah, ya, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya setan itu sudah terkutuk, sudah hina. Tapi apa? Ada. Nah, jadi setan itu sudah dikutuk sama Allah, sudah terkutuk. Sudah dikutuk. Tapi ada saja yang menjadi pengikut. Ya, contohnya manusia banyak ya. Yang berpakaian tapi telanjang, ini pengikut setan. Kenapa? Karena berhasil dibisikin oleh setan. Ada yang mohon maaf sekarang, yang dia baik. Bagaimana caranya? Ya, idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam buku Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah. Ya, kecuali surah. Ingat, Bismillah itu dibaca ketika awal surah. Ustaz, bagaimana kalau tengah-tengah baca ta'awudz saja misalnya. Kata laqti, misalnya di An-Naba innal muttaqina mafaza. Maka bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza. Tidak baca basmalah. Karena Rasulullah mencontohkan bahwa ya beliau membaca basmalah. Ya berarti di tengah surah hanya baca ta'awudz saja. Bagaimana Ustaz kalau membaca basmalah juga? Allah Ta'ala alam. Saya ketahui adalah ya membaca ta'awudz lebih utama. Yang pertama ya cara membaca ta'awudz dan basmalah yaitu dipisah semuanya. Dari ta'awudz
basmalah awal surahnya. Afdal, ya, yang paling afdal atau yang paling utama. Yang paling utama dengan cara ini. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu misalnya. Terus yang kedua dengan cara ta'awudz. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ya. Terus yang ketiga dengan cara basmalahnya yang digabungkan ke dalam awal surah. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ya disambung semuanya ta'awudz basmalah dan awal surah. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Seperti itu. Awal surah basmalah dan ta'awudz disambung semuanya. Ustaz, mana yang benar? Empat-empatnya benar. Ya, empat-empatnya benar. Nah, sampai di sini dulu. Ta'awudz dan basmalah. Paham? Insyaallah. Paham. Yang kedua, dalam buku jelaskan ya cara menyambung dua surah. Misalnya surah terakhir basmalah dan surah kedua. Ya, saya ingatkan surah terakhir di ayat terakhir. Surah yang pertama adalah ayat terakhir. Ya, terus misalnya di Al-Falaq dengan An-Nas. Berarti kalau Al-Falaq, nah yang pertama itu dipisah semua. Dan ini jalan atau cara yang lebih utama dipisah semua. Ya, misalnya wa min syarri hasidin idza hasada bismillah. Maaf. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya. Terus yang kedua dengan cara menyambungkan basmalah dengan awal surah dan memutuskan surah yang pertama, ayat terakhir. Oh. Maaf. Boleh. Dadah. Dadah. Ya? Baik. Yang kedua yaitu menyambungkan kedua awal daripada surah yang kedua. Misalnya wa min Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga itu semua disambung. Misalnya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu cara yang pertama dan tetap ya. Dan yang ketiga, cara menyambung yang salah yaitu menyambung akhir surah dengan akhir ayat pada surah yang pertama dengan basmalah dan basmalah pada surah yang kedua dipisahkan. Ini yang salah.
Takutnya nanti apa? Dikira ayat yang terakhir itu adalah basmalah bagian daripada ayat yang ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ini salah. Ini adalah salah. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami dulu. Bentar. Baik, teman-teman. Maaf. Eh, saya harus potong cabai. Pegang mata, aduh ini perih. Oh, ini. Ada airnya. Oh, mau tutup. Tutup. Yang mau bobo. Ya, duluan Abi ngajar. Ya. Ya. Ya, Abi ngajar. Ya, sebentar. Sana, bobo ya. Duluan. Dadah. Dadah. Baik. Ya, selanjutnya adalah yaitu kecepatan atau tingkatan ritme dalam membaca Al-Quran. Ya, di bab ini membaca Al-Quran, yaitu istilah tartil. Dalam Al-Quran dijelaskan murattilil Qur'ana tartila. Ya, murattilil Qur'ana tartila. Terus mana teh? Ya, ada. Ya, ada. Murattilil Qur'ana tartil yaitu mencakup tiga hal. Ya, tiga hal ini yang ketika bertilawah, kita sebut tilawah itu membaca, ya, pembacaan atau pembacaan itu namanya tilawah. Ya, tilawah itu adalah kalau Umar bin Khattab menjelaskan, mengatakan, ya, radhiyallahu taala anhu, dia menjelaskan bahwa tilawah itu dia mengetahui, ya, ketika berlindung kepada Allah, di mana di tempat ada, dia bersyukur kepada Allah, dan dia menangis ketika mendengarkan azab. Berarti ketika membaca Al-Quran, maka itu disebut dengan tartil. Dia mengetahui
maknanya, sedikit kita tahu maknanya. Dan tilawah ini atau ritme baca bacaan ini mempunyai ritme, yaitu tingkatan yang pertama ada mengatakan 4 tingkatan. Tartil termasuk tingkatan yang terakhir. Tapi ini keliru ya. Karena tartil itu yang disebut dengan tartil adalah ya tadbir, ya hadar, ya apa namanya tahqiq ya. Baik. Ritme bacaan atau tingkatan bacaan ya, yang pertama disebut dengan tahqiq ya. Tahqiq itu bacaan yang pelan, ya, yang dia tidak takalluf dan tidak ta'assuf. Maksudnya ada yang bacaan pelan yang nafasnya panjang-panjang, maka ini juga menjadi penyelisih perselisihan teman-teman. Jadi nafas-nafas panjang itu, mohon maaf, mereka sering membaca panjang-panjang, sangat panjang sekali. Jadi amburadul ya, amburadul. Jadi ya mad itu ya, sampai 6 harokat, tidak lebih dari itu, tak boleh. La yang kusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi, itu yang mad asli. Kalau yang mad far'i wal mad zaidu ala al mad asli bisababin min hamzin au sukun. Jadi ya mad itu kalau ada sebab ya, sukun asli, maka dia menjadi lebih panjang. Sepakat panjangnya hanya sampai 6 harokat. Sampai 6 harokat. Tidak ada yang panjang-panjang saya nafasnya. Ini disebut dengan ta'asuf. Ta'asuf ya. Baik. Tahqiq. Ya, tahqiq itu pembacaan yang pelan, pas, atau yang paling cocok ketika kita belajar atau bertalaqi atau mengajarkan. Ya. Tahqiq pelan-pelan misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, pelan-pelan aja. Begitu ya. Terus yang kedua namanya tadbir. Tadbir ini sebagaimana yang sering kita dengar, mungkin para masyayikh juga tidak terlambat ya. Contohnya misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Dan yang terakhir yang namanya hadar. Ya, hadar ini bacaan yang cepat tapi tidak juga merusak kaidah tajwid. Ya, misalnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bacaan atau tingkatan bacaan atau tilawah ya, atau tilawah. Nah, tadi saya jelaskan yang pertama namanya tahqiq. Nah, tahqiq ini pas untuk belajar mengajar. Yang kedua, tadwir, yaitu pertengahan, tidak cepat, tidak lambat, dan hadar adalah yang paling cepat atau yang paling lambat. Nah, nanti jangan ketika tahqiq itu dibaca waktu tarawih teman-teman ya. Wah itu mah ambak belakang teh. Ya. Jadi dibaca tahqiq misalnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau itu yang dibaca nggak apa-apa. Kalau baca misalnya. Saya kulus sufaha minan nasi man yaqulu aman. Seperti itu ya. Tidak, tidak, tidak benar. Maksud saya ada tempatnya masing-masing. Ya, baik seperti itu. Sampai di sini bisa dijelaskan, bisa paham, bisa dipahami. Paham, Ustaz. Nah, jangan jangan pada sepi-sepi tahu-taunya udah nggak ada ini teh. Wah, Ada Ustadz. Cuman ini delay kayaknya ya Ustadz. mantap ini. Jangan Mantap. ikut-ikutan. Ini belum tidur si embul ini. Nunggu abinya. Tunggu dulu. Nunggu abi dulu.
Bobo sama Abi? Iya, sama Abi. Iya, oke. Tunggu ya. Oh, duluan. Dadah. Baik. Yuk, kita coba baca dulu ta'awuz dan basmalah ya, yang terpisah semuanya ya. Siapa yang duluan silakan. Bu Sofi silakan. Yang terpisah ya Ustadz ya. Yang terpisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersatu antara ta'awuz dan basmalah. Gimana Ustadz? Satukan antara ta'awuz dan basmalah. Oh, yang nomor 2 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sekarang ya satukan antara basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sekarang sambung semuanya. Ambil napas Kak, ini. ya, kalau kuat sambung semuanya. Kalau tidak kuat, ya Coba ya Ustadz ya. coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kuat Ustaz. Tidak kuat, baik. Baik, memang kalau Dan pakai baik, nggak kuat. Tapi kalau biasa nafasnya panjang-panjang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak kuat. Enggak kuat. jangan dipaksa. Baik, yang penting sudah tahu teman-teman ya. Di yang semua itu boleh dipakai. Ya, semua boleh dipakai semuanya. Jadi boleh mewakili yang sudah semuanya. Sambung ke awal basmalah, sambung basmalah awal surah itu boleh ya. Nah, itu ya kalau sudah paham semuanya tidak apa-apa. Yang penting nanti di rumah terus kupon. Ya. Ya, ini kita tutup. Tambah kecil suaranya Ustadz. Ya, sebentar. Baik. Jadi, teman-teman begitu ya. Jadi tahqiq ya. Ketika tahqiq itu waktu bertalaqi yang pakai tahqiq ya, itu lebih bagus ya. Misalnya tadi yang dibacakan oleh ritmenya Bu Sofi itu namanya tahqiq ya. Billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq
Ya, bagus Bu Sofi sudah mempraktekannya. Ya, jadi tanpa sadar dia kita, oh saya bisa pakai tahqiq ya, masa. Oh saya pakai ini ya, baru tahu kita. Misalnya kan baru belajar. Oh kita pakai tadwir ya, oh kita pakai hadar ya, misalnya. Eh, misalnya, atau misalnya kita lagi meruqyah rumah, misalnya kan Al-Baqarah itu harus dihabiskan. Misal memakai tadwir boleh atau pakai hadar boleh, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhabin. Boleh, boleh. Terus sampai misalnya selesai Al-Baqarah. Ya. Terus misalnya apa? Eh, pakai yang tahqiq misalnya. Boleh, asal kuat ayat. Bisa dari Isya sampai ya mungkin jam 11, jam 12. Bisa itu selesai. Dengan tahqiq. Ya. Kita baca tahqiq karena di situ orang yang belajar cepat akan, oh saya salah bacanya di sini nih. Orang yang ngajar juga, oh kurangnya di sini, dia cepat. Ya. Sementara yang belajar dan mengajar saling menguntungkan. Makanya sepakat ya, ya para qari itu, ya para alim ulama itu belajar dan mengajar itu dengan bacaan tahqiq itu yang paling bagus. Ya. Nah, dan lebih utama sebenarnya. Lebih utama. Daripada misalnya kita belajar langsung ke hadar misalnya, cepat sekali. Nggak tahu nanti mana tasydid, mana waw, mana ini dan sebagainya. Apalagi ketika membaca Al-Quran lebih ke mohon maaf sekali cengkok-cengkoknya harus diperlihatkan ya. Misalnya a'udzu billahi. Nah, ini sudah baik. Jadi kita jangan ikut-ikutan baca yang gampang saja ya. Bukan kita tidak bisa seperti itu, tapi kaidahnya memang harus begitu. Mad itu datar. Nanti mad itu artinya datar. Datar aja bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Ustaz kan tidak Syekh Dr. Aiman Rusdi Sued itu indah bacanya sangat-sangat indah. Terus Imam Masjidil Haram ya Imam Madinah sangat indah ya. Eh, bacaannya datar ya. Bagaimana dengan Syekh yang lain? Masya Allah. Bisa bagus sekali suaranya. Tapi mereka sudah menempuh itu dulu ya. Nah, maqamat misalnya ada apa suaranya bagus maka dia memakai suara bagus itu bagus dia menghias tapi jangan wah ini Syekh ini memakai nada ini wah Syekh ini memakai nada ini dengan menamakan nada itu ya Syekh juga nggak tahu misalnya Syekh juga ciri khasnya sendiri kita aja yang mau nama-namain gitu tidak begitu teman-teman ya jadi ya sehingga ketahuan oh ini matnya kurang oh ini matnya kelebihan oh ini gunanya terburu-buru oh ini dia mantul oh ini sebagainya oh ini dia rohoh dan sebagainya. Jadi ketika belajar mengajar itu lebih nyaman. Hadza Allah taala alam. Ada yang dipertanyakan di pertemuan hari ini? Mau tanya Ustaz boleh? Bu Feni silahkan. Eh, ini dari yang bacaan basmalah, ta'awuz, basmalah yang digabung dengan surat ini, boleh nggak kita eh, mempunyai apa namanya ada hikmah yang kita ambil secara pribadi gitu, misalnya kayak saya jadi kalau misalnya digabung dari basmalah digabung ke awal surat atau akhir surat digabung dengan basmalah itu kita jadi tahu nih harokat terakhir di ayat itu tuh apa gitu. Boleh nggak sih kalau kita Iya, mengambil kesimpulan seperti itu, Ustaz?
ahsan, kita cari dulu ini apa? Kita memang menyimpulkan apalagi Al-Quran ya tidak boleh karena tidak ada larangannya kalau mentafsirkan ya ada larangannya. Tapi kalau kita menggali hikmah dengan hal-hal tersebut tidak boleh kita mentadabburi. Iya, maksudnya hikmahnya itu dengan belajar kayak gini kita jadi tahu tuh huruf terakhir harokatnya itu apa. Kadang kan itu suka Iya, lupa kita. iya sama seperti Qul huwallahu ahadan atau ahadun Adun, ahadin. iya. Iya, itu boleh-boleh sangat, ya, sangat-sangat Oh bagus nggak ya. apa-apa ya. Nggak Terus apa-apa, sama nggak apa-apa. sama kalau saya kalau dari segi tahfiznya ya, dari segi hafalan eh, itu jadi kita tahu urutan surat nih Ustadz. Kalau digabungin dari akhir ke basmalah terus awal surat itu biasanya kita jadi lebih tahu urutan Ya, suratnya ya. urutan surah ya. Ya. Tertib suar namanya. Oh, Tertib suar. Jadi kita tahu. Ya, tertib iya, suarnya kita tahu. Itu makanya para ulama itu kenapa merancang hal seperti ini agar Masya Allah. memudahkan kita untuk seperti itu menghafal, Oh, memang memang seperti itu ya, memang ditujukannya untuk menghafal nama itu ya, Ustaz. surah. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi tidak tidak apa? Tidak serta merta ini diadakan terus nggak ada aja hikmahnya enggak. Contohnya misalnya sekarang setelah al-insan apa? Misalnya, Mursalat. oh Ustaz, al-mursalat. Nah, berarti kan al-mursalat itu jadi kan baca al-insan terakhir, oh Mm, basmalah terus al-mursalat, oh al-mursalat ya al-insan. mm. Al-qiyamah misalnya kan al-insan misalnya. Instan. Oh, setelah al-qiyamah akhir ketemu al-insan. Oh, berarti al-qiyamahnya bisa qiyamah al-insan. Nah, jadi ada pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi tidak serta-merta dibolehkan atau oh ini dibolehkan, tidak dibolehkan sama seperti yang tidak dibolehkan. Menyambung akhir surah dengan basmalah dan basmalah dipotong, ini nggak dibolehkan. Kenapa? Akhir surah itu masih daripada basmalah. Nah, ini tidak boleh. Makanya kalau mau disambung, sambung semua yang misalnya akhir Semuanya. surah Al-Falaq, basmalah, An-Nas. Awal Mm. surah, tidak masalah. Jangan sampai dia Al-Falaq, basmalah diputus. Langsung baca An-Nas. Ini tidak benar. Kenapa ini? Takutnya basmalah masih daripada ayat tersebut. Seperti itu. Satu lagi, Ustadz, yang tentang ritme bacaan ini, kalau kita Ya, dalam mengajar kan itu tahqiq ya, seperti kalau kita mentalakikan anak-anak yang belum bisa fasih baca Qur'annya, kita kan biasanya kita pakai tahqiq. Tapi eh, misalnya saya kan megang kelas Al-Quran, jadi anak-anak itu hafalannya minimal 2 juz ya, biasanya di atas 2 juz gitu. Jadi ada sesi murojaah. Ketika murojaahnya kita boleh nggak pakai header atau apakah boleh, harus tadwir? boleh. Oh, kalau murojaah boleh ya? Murojaah, boleh. Hmm. Ahsan memakai Ya. tadwir. Jangan pakai yang terlalu cepat. Mm-mm. Oh, Jangan pakai tadwir. terlalu Yang cepat. ahsannya tadwir ya? Ahsan tadwir. Nah, tapi Hmm. kalau emang murojaah itu emang enaknya pakai tahqiq sih. Emang Murojaah. masih Oh, soalnya melekat. Jadi. masalahnya eh, kadang murojaah itu banyak berapa halaman gitu, Ustaz, anak-anak itu. Ya, iya, iya. Ya, Jadi dari enaknya waktu buat, enak-enaknya anak-anak. Enaknya anak-anak dan bagi waktu saja. Ya oh kalau gitu. tadwir lebih pas ke anak-anak ya tadwir pakai tadwir. Tidak masalah. Hmm. Tidak masalah. Ini hanya ritme bacaan. Karena ritme bacaan, memang ritme bacaan tersebut berpengaruh kepada Kaidah bacaan. karena tuh kebiasaannya bagaimana. Ah iya, ada anak yang kalau dia pelan-pelan, kata dia, saya kalau pelan-pelan lupa Ustazah, kata dia gitu. Ya, tapi memang kalau mau nanti ngajarnya dia pasti akan tergupuh-gupuh nanti itu. Hmm. Jadi Padahal kita eh, ngajarinnya ini tahqiq, tapi ketika dia setoran, kamu jangan cepet-cepet. Kadang kita dengerinnya aja, "Hah, bener apa enggak?"
harus diajarin lagi. Jadi baca Paling Al-Quran tidak tidak tajwid seperti ya itu. gitu. Iya, baca Al-Quran itu tidak seperti itu. Jadi ketika belajar mengajar itu para ulama mencontohkan tuh pakai tahqiq. Saya eh, senang dengar bacaannya yang orang NTTP, yang orang Maluku, maaf Maluku, ustadznya agak gemuk, sering nangis kalau baca Quran itu. Itu kalau lihat perjalanan hidupnya, Masya Allah luar biasa untuk mencari Al-Quran. Siapa namanya lupa lagi yang satu. Tapi kalau dia jadi om tuh nangis itu, dia pakai tahqiq, ya Allah, seneng. Atau misalnya Syekh yang sering saya suruh pada dengar itu ya. Ya, Syekh. Insyaallah ta'ala. Baik, teman-teman. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, diberikan kesempatan satu penanya, silakan. Ustadz, maaf izin bertanya. Ya, telat. Iya, maaf ya Ustadz. Nggak apa-apa. Iya, harus bikin soal. Ini Ustadz, kalau untuk misalkan kita ada yang belajar Al-Quran di usia Lolita Ustadz, lolos 50 tahun. Nah, kebetulan ada yang belajar bareng itu ibu-ibu usia 70 tahun. Nah, itu ada ada keringanan-keringanan khusus apa gitu Ustadz untuk yang mau belajar usia 70 tahun itu, soalnya kan dilihat dari usia 70 tahun aja masih mau belajar itu udah Masya Allah ya, itu jadi penyemangat buat saya juga gitu. Mungkin cara ininya, metode mengajarnya bagaimana ya Ustadz? Kadang suka berhentinya itu masih di sembarang tempat gitu, tapi nggak dikoreksi Ustadz, jadi masih terus aja belum belum di apa belum ditekankan gitu, dan guna dan matobi yang masih terlalu panjang itu bagaimana ya Ustadz? Mohon masukannya Baik, Ustadz. baik. Pertama, apresiasi yang besar kepada mereka. Semangat, motivasi semangat kepada mereka. Dan untuk misalnya keringanan apa? Istilahnya, fattakullah mastata'tum. Jadi kalau mereka memang kesulitan di huruf, ingat firman Allah, nama kesusahan di balik mereka yang sulit itu ada di baliknya yang lebih mudah lagi. Jadi sebenarnya bukan, sampaikan ke mereka ini tidak sulit, Bunda, ini tidak sulit, ini mudah. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa berapa tahun kita meninggalkan huruf ini sehingga Allah akan panenkan. Masih keliru membacanya. Jadi motivasi-motivasi seperti ini yang membuat mereka akan giroh belajarnya tinggi. Jadi keringanannya ya seperti huruf swad yang, atau sya atau sin yang misalnya mohon maaf giginya sudah mulai habis ya. Jadi bisa dikeringankan di situ. Yang sesuai apa namanya? Buan dia di ingat fattakullah masata'tum. Insyaallah mereka sudah maksimal tentunya, akan tetapi memang karena faktor usia, jadi ya biasanya seperti itu, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Terus motivasi sehingga nanti
sedikit daripada kekurangan mereka. Jadi, ya, misalnya satu huruf yang mereka tidak bisa, 5 huruf pasti mereka bisa. Contohnya alif. Alif misalnya mereka bisa ba, ta, sa, walahan karena giginya nggak ada, ya ta, jim pasti, jim, ha, kha, pasti tidak bisa. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu susah, hanya beberapa saja. Wahai para pengajar, saya sarankan, ya, saya sehatin pada diri saya pribadi dan untuk kita semua, para pengajar, tidak semua huruf lebih banyak mudahnya daripada susahnya. Maka bersabarlah, Allah berikan nikmat mudahnya daripada susahnya. Ya, hanya feeling kita, rasa-rasa kita aja yang susah, tapi memang itu mudah, teman-teman. Ya. Jadi mereka misalnya huruf ba yang agak berat, tapi nanti di huruf yang lain pasti akan mudah. Huruf ain mungkin berat, di huruf wain dia akan mudah. Allah sendiri mengatakan, ya, kemudahan itu 2 kali daripada kali Allah berikan kemudahan-kemudahan. Oleh karenanya, ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, ya, para pengajar Al-Quran, fasbir isbir, bersabarlah, ya, bersabarlah. Kenapa? Tidak semua mereka susah atau salah dalam baca Al-Quran, tapi ada, nanti benar-benarnya ada. Ya ha mungkin, ya waw mungkin, ya nun, ya kaf, atau dan sebagainya yang mereka tidak bisa. Hadza wallahu taala alam. Barakallahu fiikum. Baik Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Amin wa jazakillahu khairan katsiran. Baik teman-teman, kita cukupkan mungkin ya. Si Neneng Gembul ini ngajakin tidur wahai. Jadi dia seginian belum tidur, nanti jam 12 bangun sampai ngajakin ngobrol. Saya nggak ngerti juga itu. Ya, mungkin pola tidurnya kayaknya lagi kurang ini lagi terbalik. Baik, insyaallah ta'ala kalau tidak ada halangan dan tidak ada rintangan, semoga bisa bergabung nanti di tahsin offline insyaallah di bulan Desember liburan sekolah, ya. Dengan libur jauh, dengan naik kapal, ya. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu menguatkan hati kita untuk terus beristiqomah di jalannya dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk terus senantiasa berbuat baik, karena kebaikan-kebaikan itu pasti Allah sediakan, akan tetapi hambanya yang masih kebaikan tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jaza. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua, kebaikan waktu yang telah antum sediakan, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Saya kembalikan ke Kang Andi. Jadi silakan. Nah, syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengajar kami semua. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz, dan tentunya jazakumullahu khairan katsiran buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang materi yang telah disampaikan ya bisa difahami dengan baik dan senantiasa bisa merubah bacaan Al-Quran kita, tentunya menjadi pemahaman yang baik dan senantiasa bisa merubah bacaan kita menjadi lebih fasih tentunya. Baik, insyaallah kita akan berjumpa besok di sesi talaki Ustadz bersama Ustadz ini tentunya, dan teman-teman semoga semua yang hadir di sini juga bisa hadir kembali. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, selamat beristirahat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Saya izin keluar ya. Naam, syukran.